Allah wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Hadirin semuanya Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa dalam rahmat dan inayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, kembali kita daripada sejarah Nabi Musa alaihi wassalam dan pengikut-pengikutnya, terutama memasuki lembah Muqaddas Tua, lembah suci tua. Maka di dalam Quran surat Toha dijelaskan, sesungguhnya akulah Tuhanmu, kata Allah, maka bukalah kedua terompahmu, tanggalkan keduanya, sesungguhnya engkau berada di Muqaddas Tua, lembah suci tua. Maka inilah perintah yang diterima oleh Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Meninggalkan terompahnya, supaya meninggalkan alas kakinya dan sebagainya. Supaya apa? Nabi Musa dapat masuk ke hadirat Allah untuk mendengarkan suaranya. Maka kedua terompahnya itu wajib untuk ditinggalkan. Maka apakah maksud terompah dalam konteks ini, hadir? Apakah betul-betul benar alas kaki, sendal atau yang benda lain dinyatakan sebagai kiasan? Maka jikalau kita renungkan, hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, jika terompah atau sendal tadi adalah seperti yang kita bayangkan, pikir-pikirkan, rasa-rasakan, kemudian kita yakini itu, menelan mentah-mentah ayat itu, maka rusak akidah kita. Lari-lari pengertian-pengertian itu, makna yang hakikat sebenarnya. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam pada saat itu telah berada di lembah suci tua. Dipakai atau tidak, terompah itu tetap berada di lembah Muqaddas Tua. Maka dalam perkataan lain, maupun Nabi Musa meninggalkan terompahnya atau tidak meninggalkan terompahnya, maka tetap saja Nabi Musa ada di lembah suci tua, di dalam lembah suci tua. Artinya disuruh meninggalkan terompah itu bermakna Allah itu telah memilih Nabi Musa alaihissalam untuk mendengarkan suaranya. Jadi Allah telah pilih Nabi Musa. Kemudian terompah apakah yang bisa menghalangi suara Allah untuk pergi kepada Nabi Musa? Nampaknya hebat sekali terompah itu dapat menahan sesuatu yang berasal daripada Allah. Maka untuk memahami maksud terompah ini, kita terlebih dahulu tahu tentang fana. Apa yang dimaksud fana itu? Jadi fana itu adalah hilangnya sifat-sifat keakuan makhluk, lalu terganti dengan keakuan Allah. Jadi mereka orang-orang yang fana, betul-betul fana, tidak lagi mengharapkan dunia, tidak lagi mengharapkan akhirat. Yang diinginkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kasihnya, rindunya yang telah lama dicarinya tak kunjung jumpa. Namun ketika berjumpa, dia terus-terus meleburkan dan tidak mengharapkan dunia dan akhirat. Maka kita sering mendengarkan kalam-kalam sufi berkata, kosongkanlah hatimu maka dia akan dipenuhi oleh pencipta. Artinya ketika hati kita kosong daripada selainnya, daripada makhluk, maka Allah Ta'ala sendirilah yang akan mengatur segalanya. Nah sekarang kita ketahui, hadirin, untuk fana kita perlu mengosongkan hati kita daripada pandangan makhluk, rasa makhluk. Tetapi Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, tanggalkan kedua terompahmu. Maka ada satu lagi yang perlu ditanggalkan. Yang satu sudah ketemu. Jadi sepasang terompah ini bermakna ada dua. Ada yang kanan, ada yang kiri. Yang satu sudah ditemukan, telah kita ketahui. Itu hati. Suruh buang, kosongkan hatinya. Yang satunya apa lagi? Karena ada dua. Apa bendanya yang satunya itu? Apa maksudnya? Yang nampak gayanya sangat kuat sehingga dapat menghalangi suara Tuhan itu. Suaranya Allah Subhanahu wa taala, kalamnya Allah. Sehingga terhijab, sehingga terhalang suara Tuhan kedengaran oleh Nabi Musa alaihissalam. Apa sebenarnya? Satu lagi yang perlu ditanggalkan itu maksudnya apa? Pikiran. Maka segala pikiran itu harus dikosongkan, karena pikiran itu dapat menghalang suara pencipta daripada kedengaran. Pikiran, imajinasi, emosi, perasaan itu harus ditanggalkan. Maka insya Allah barulah kita bisa mendengarkan betul-betul suara pencipta yang maha meliputi, kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mendengarkan kalam sir Rabbaniya yang menjadikan kita harus mendapatkan kosong daripada pikiran kita, hati kita kosongnya itu kosong dari makhluk.
lalu terganti dengan keakuan Allah. Itulah fana, lalu menjadi alat bagi yang maha pencipta. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya itu maha hidup. Allah dan Rasulnya itu satu wujud, zat dan sifat. Allah Muhammad maha hadir dan maha berkata-kata. Jikalau ia maha berkata-kata, bagaimana kita bisa mendapatkan suaranya, mendengarkan suaranya? Sementara bahasa kalam Allah itu la sautin wala harfun, tidak huruf, tidak suara. Lalu bagaimana, lantas bagaimana caranya? Maka bagaimana caranya Nabi Musa mendengarkan kata-kata pencipta? Apakah beliau mendengarkan seperti mana kita mendengarkan kata-kata teman kita atau seseorang yang kita kenali? Adakah begitu kalam Allah? Nah, disinilah satu rahasia besar yang perlu dikupas supaya kita itu tidak tersalah pahami. Bukannya mendengar kata-kata seperti teman kita mendengar di dunia ini, bukan itu. Maka mencintai Rasulullah atau fana kepada Rasulullah adalah apabila kita betul-betul mengikut perintah Rasulullah. Tapi bagaimana kita harus mengikuti dan mendengarkan perintah Rasulullah yang hidup itu? Bagaimana? Maka jalannya berlomba-lombalah masuk ke dalam lembah suci tua atau sir Rabbaniyah itu. Tembuslah ke sir Rabbaniyah itu. Kiasannya lembah Muqaddasi tua. Dengarkanlah perintah kalam Allah di situ tanpa huruf, tanpa suara. Maka begitulah juga kalau mau mendengarkan kata-kata Allah la sautin la harfun. Begitu yang telah dialami oleh Nabi Musa alaihissalam dan yakin dengan hakul yakin, dengan isbatul yakin, tanpa ragu-ragu lagi. Karena beliau itu tahu itulah yang hak, itu yang benar. Jadi kalau begitu caranya Nabi Musa alaihissalam, itu diteruskan oleh nabi-nabi setelahnya. Cuma kiasannya berbeda-beda. Barulah mendengarkan kata-kata Allah subhanahu wa ta'ala yang la sautin wala harfun. Artinya Allah ta'ala sendiri yang mendengar, kitanya diam, jiwanya itu mati dalam keadaan tenang. Allah ta'ala yang berkalam sendiri dengan dirinya. Kalau kita mengaku fana, bagaimanakah kita fana? Sesaatkah, 2 menitkah, 3 menit, 5 menit? Paling habis itu kembali lagi kepada keakuan makhluk. Sedangkan fana yang dimaksud di sini untuk menjadi pewaris Rasulullah adalah fana yang berterus-terusan sepanjang masa, bako. Artinya fananya itu berulang-ulang, tidak putus-putus. Itulah bako, itulah daim. Dapatkah ini terjadi kalau tidak dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh, dengan kudrah irada Allah? Nah, jadi lihat lagi di dalam surah Al-Baqarah surat 55-56 yang artinya, dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Karena itu kamu disambar ahli lintar dan kamu menyaksikannya. Setelah itu kami bangkitkan kamu supaya kamu bersyukur. Maka hadirin semuanya Allah Subhanahu wa taala, ayat ini turun berikutan kepada pengikut Nabi Musa, Bani Israel. Jadi pengikut Nabi Musa, Bani Israel itu meminta kepada Nabi Musa, mereka diajarkan bagaimana untuk melihat Allah, bagaimana untuk memperkenankan permohonan mereka itu. Maka Al-Baqarah tadi 5556 tadi adalah ayat mutasyabihat, ayat kiasan yang perlu ditafsir lagi. Tetapi itulah sebenarnya maknawiyahnya, kaidah untuk melihat Allah dengan nyata dan terang di dunia ini juga. Maka disuruh cari rahasia Allah. Jadi Allah itu dapat dilihat dengan nyata dan terang di dunia ini, sekarang ini. Tidak perlu tunggu di akhirat, tidak perlu di akhirat nanti. Karena Allah itu maha hidup dan Allah maha meliputi, maha awal, tidak berawal, tidak berakhir. Jadi ketika orang sudah dipahamkan seperti ini, tidak semestinya untuk memencilkan dirinya, kembali ke alam syahadah untuk membangunkan dirinya, membangunkan umatnya, terutama ampusikum walikum naronya, diri dan keluarganya, untuk melihat kembali penciptanya, untuk membangunkan umat-umat yang Islam KTP yang tidur, untuk menjadi khalifah, untuk mengingatkan lagi apa tujuannya di dunia, untuk marifat, untuk menjadi pewaris Rasulullah, khalifah, pengganti Allah. Itulah bagi orang-orang yang telah fana dirinya, fana keakuan makhluknya, lepas dirinya, yang ada hanya keakuan rasanya, keakuannya Allah. Ketika sudah seperti ini, dia telah menjadi khalifah, dia telah baqo 24 jam, daim, sadar Allah 24 jam, tenggelam dalam hadrat Allah, sehingga dia diangkat untuk menjadi pewaris Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Jadi inilah sebenarnya tugas insan di dunia, yang dimana langit-langit, bumi, semuanya, gunung-gunung tidak mampu. Karena ketika kita nanti dijadikan, terus kita lupa dengan tujuan ini, untuk ma'rifat dengan menjadi khalifah, untuk melebur kepada khalifah, untuk meleburkan kepada menjadi hamba yang sesungguhnya, manusia sempurna, insan sejati,
maka kita celaka. Jangan sampai kita hanya datang ke dunia ini mampir makan, mampir minum, itu hanya sebab. Artinya itu hanya untuk merapikan kita punya pertahanan di sini. Makan dan sebagainya, kaya dan sebagainya, itu hanya sebab-sebab. Bukan itu tujuannya. Tujuannya itu adalah untuk kembali kepada Allah, mengembalikan sifat-sifat Allah, lalu untuk menjadi khalifah, bukan mengaku khalifah. Meleburkan untuk menjadi insan kamil, untuk menjadi Muhammad dan mencetak Muhammad yang lain. Nur Muhammad yang telah dibangkitkan itu, yang telah diadakan lagi dengan frekuensi, itulah disebut hamba yang sesungguhnya, tajalli mazhar Allah Ta'ala yang sempurna. Itulah utusan-utusan yang secara hakikatnya. Maka berlomba-lombalah fastabiqul khairat, dalam kebaikan itu, jalan yang lurus itu, yang tidak berbelok-belok itu, yang tak berliku-liku, tidak di akhirat, tidak di dunia. Artinya hatinya tidak ke akhirat, tidak ke dunia, tapi Allah yang dicari. Ilahi anta maksudi, engkau lah zat yang kumaksud. Zat yang kumaksud itu zat mutlak. Nah, itu ada penyaksiannya pada diri, bukan di dalam, bukan di luar, tapi meliputi. Cuma kedudukannya, penempatannya bukan tempat, penempatannya ada di dalam pusar, di tubuh kosong itu, di sir rahasia itu. Disitulah yang sekarang ulama kita, guru-guru kita telah menunjukkannya dengan tahap musyahadah. Ditunjukkannya dengan metode ini, dengan metode begini, metode apapun. Bahkan diperlihatkan langsung di dalam pusar, ditunjuk langsung. Tinggal kita lagi untuk melebur cepat ke sana terus sampai hilang betul-betul keakuan kita, keakuan makhluk kita. Jadi belajar ma'rifat, belajar tasawuf, belajar hakikat, belajar semuanya itu bukan untuk menjadi sakti, bukan untuk menjadi kita semakin hebat, semakin rendah. Justru semakin belajar ma'rifat, belajar tasawuf, semakin hilang keakuan makhluk kita, bukan semakin hebat. Salah itu, keliru kita. Jadi mungkin begitu saudara-saudara, lebih dan kurangnya semoga senantiasa diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rahmatnya, istiqomahkan terus, dan jangan lupa semangat, ikhtiar, doa dan tawakal dengan kudrah iradah Allah. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.